Pada waktu kapan bertemu dengan guru besar itu, Pak? Itu tahun 74 beliau hadir meresmikan cabang Bondowoso. Pesan-pesannya Pak Dirjo ketika menyampaikan di sini bisa disampaikan juga ke adik-adik kita. Diri itu menurut beliau pengertiannya pelindung diri. Pelindung diri. Siapa pelindung diri kita sebenarnya? Pelindung diri kita sebenarnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang, salam pencak silat, dan salam bela diri. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya sudah bertemu dengan salah seorang sesepuh perisai diri di Bondowoso yang pernah bertemu langsung dengan guru besar kita, Raden Mas Subandi Mandirjotmojo. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu namanya? Nama Siswadi. Siswadi ya. Biasanya dipanggil Pak Sis. Panggil Pak Sis. Ya. Saya manggil Pak Sis berarti Ya, ya. boleh. Sebelum kita lanjutkan terkait dengan pengalaman dari Pak Sis ini yang pernah bertemu langsung dengan Pak Dirjo, guru besar, saya perlu juga berkenalan dengan Pak Sis. Nah, Pak Sis ini dulu awal latihannya di mana, Pak? Di Asrama Brimob Tenggarang. Tenggarang. Ya. Jauh juga ya, Pak. Kira-kira tahun berapa? Kira itu tahun 73 sampai tahun 84. 73 sampai 84. Ya. Belum lahir saya. Di Tangerang itu bekerja, kuliah atau seperti apa, Pak? Waktu itu masih sekolah di SMA. Di SMA. Ya. Berapa lama di Tangerang itu, Pak? Di Tenggarang ya. Tenggarang. Tenggarang ya. Tenggarang. Itu sekitar 7 tahun. 7 tahun. Ya. Setelah dari Tenggarang lanjut di Bondowoso. Di Bondowoso. Latihannya. Berarti sekitar tahun berapa tuh? Sampai 80-an. 80-an Ya. ya. Lanjut di Bondowoso karena pengasuhnya beliau itu Pak Muaji dulu. Okay. Sibuk dengan di kedinasan. Beliau kan seorang polisi, kebetulan tugasnya di tim khusus anti bandit, jadi keliling. Okay. Nah, akhirnya kegiatan latihan itu diserahkan pada saya dengan teman-teman, Pak Imam, itu Pak Mulyono yang sekarang ada di Kalimantan, Pak Mulyono. Latihan yang di Bondowoso. Ya. Okay. Nah, apa namanya, Pak? Langsung ke titik poin pertanyaannya ya, Pak. Pada waktu kapan bertemu dengan guru besar itu, Pak? Itu tahun 74 beliau hadir meresmikan cabang Bondowoso. Berarti yang meresmikan cabang perisai diri cabang Bondowoso karena dulu masih cabang ya, sekarang diganti kabupaten. Ya. Itu langsung guru besar. Langsung Pak Dirjo. Bersamaan dengan hari ulang tahun Brimob. Brimob. Oh. Dulu di mana latihannya itu, Pak? Latihannya di aula di asrama Brimob sana. Di asrama Brimob. Ya. Berapa kali kira-kira ketemu dengan Pak Dirjo? Pak Sis itu kalau Pak Dirjo yang hadir ke asrama Brimob itu sekitar 3 atau 4 kali kalau tidak keliru. 3 atau 4 kali. Dari hasil pertemuan itu, kalau saya kan nggak nututi, Pak. Teman-teman banyak yang nggak nututi juga. Nah, apa ya, sekilas pandangan atau apa ya, sosok Pak Dirjo itu seperti apa supaya kami bisa tahu gitu. Ya, beliau ketika hadir ke sini, intinya tidak mengajarkan secara langsung teknik, tidak. Tapi beliau hanya cerita sejarahnya perisai diri ke adik-adik itu, cerita bagaimana menjadi seorang perisai diri. Nah, pesan-pesan itu apa yang disampaikan? Mungkin masih ingat pesan-pesannya Pak Dirjo ketika menyampaikan di sini, bisa disampaikan juga ke adik-adik kita. Perisai diri itu menurut beliau pengertiannya pelindung diri. Pelindung diri. Siapa pelindung diri kita sebenarnya? Pelindung diri kita sebenarnya adalah
Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Nah, kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan itulah yang harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Jadi kita harus berperilaku, berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran Tuhan. Oke. Mungkin kalau dikaitkan dengan agama apapun itu pasti mengajarkan hal-hal yang benar, yang baik. Iya. Intinya kepada budi pekerti yang luhur kan. Itu tadi. Itu anunya beliau. Pesannya beliau ya. Berarti lebih mengarah dan apa namanya ya? Titik fokusnya itu ke arah penanaman perilaku, sikap dan juga yang berkenaan dengan mengarah kepada budi pekerti luhur itu tadi, Pak. Luhur. Selain itu apa ada lagi yang disampaikan Pak Dirjo? Ya, satu intinya kita harus selalu rendah diri, tidak sombong ya. Kemudian siapapun itu selama itu adalah seorang yang beraktivitas di bidang pencaksilat, itu semua adalah saudara kita. Itu intinya. Mungkin itu yang menjadi salah satu ini ya Pak, apa namanya, wejangan dari Pak Dirjo yang tertanam sampai sekarang, sehingga kita kalau dibilang adalah perguruan yang insya Allah paling damai ya Kak. Jarang sekali ditemui ada gesek-gesek dan lain sebagainya, karena memang sudah ditanamkan secara dalam oleh guru besar kita langsung gitu. Dan beliau juga menyampaikan di dalam olahraga prestasi, khususnya dalam pertandingan, jangan sampai kita itu melakukan kecurangan, pelanggaran. Akibat kecurangan kita misalnya menang, apa artinya kemenangan? Itu nggak ada bangganya kalau kita curang. Jadi beliau menanamkan betul-betul sportivitas yang tinggi. Itulah bentuk budi pekerti yang baik, adalah sportivitas yang tinggi itu. Jadi nggak muluk-muluk ya aplikasi dari budi pekerti luhur yang diajarkan. Paling minim gitu adalah diterapkan ketika kita melaksanakan pertandingan untuk bertindak atau bersikap secara sportif. Ya. Kalau Pak Sis sendiri ini waktu masih muda masih pernah jadi aktif di atlet juga? Pernah. Di kategori apa Pak? Tanding pernah. Tanding. Kejuaraan yang mungkin masih diingat oleh Bapak? Kalau zaman itu ya namanya event-event itu sih jarang sekali. Jadi belum sempat meraih kejuaraan. Cuman pernah ikut. Ya. Tahun berapa deh Pak? Saya lupa tadi. Kalau di Kejurnas itu tahun 80. Sempat ikut Kejurnas tapi ya? Di tahun 80. Kejurnas antar perisai diri? Antar perisai diri. Tahun 80. Kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun perisai diri ke-25 itu di Surabaya ya. Kebetulan pada saat Bapak ikut di Kejurnas itu kategori fight itu mewakili mana Pak? Jawa Timur. Bondowoso. Oh Bondowoso. Ya, kan antar cabang gitu. Antar cabang. Oh iya. Betul. Sampai sekarang masih aktif juga di PD kan Pak? Ya, dibilang aktif ya enggak terlalu aktif karena sudah memberi peluang, memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Mereka kan masih tenaganya masih fit, pemikirannya juga masih segar, sehingga saya dorong adik-adik itu untuk melakukan kegiatan latihan, kemudian ikut partisipasi kalau ada kejuaraan. Ya alhamdulillah sampai saat ini walaupun di Bondowoso itu baru aktif kembali, tapi prestasinya ya sudah lumayan bagus. Kemarin ada kejuaraan pelajar SD tingkat nasional itu sempat meraih medali perak untuk kategori tunggal putra. Ini Pak, ada harapan mungkin untuk perisai diri Bondowoso khususnya ya, karena Bapak di Bondowoso dan juga perisai diri secara umum,
yang perlu kita tingkatkan supaya percaya diri ini semakin maju gitu Pak? Yang Ya. harapan, keinginan atau apa saja terserah bebas Pak. Ya, harapan kita adik-adik yang muda-muda ini bisa menjadi kader di mana dia beraktivitas atau bertempat tinggal, bisa membuka latihan untuk saling koordinasi dengan yang lain, sehingga perisai diri ini berkembang semakin bagus, semakin pesat. Semua itu tergantung apa ya, cara kita mempromosikan misalnya. Itu akan mempengaruhi perkembangan. Kalau adik-adik ini punya kepedulian, insya Allah keberadaan perisai diri ini tidak akan pernah putus gitu. Amin, amin. Yang paling mencolok antara latihan zaman dulu dengan latihan zaman sekarang apa sih Pak? Kira-kira itu Pak? Kalau zaman dulu seperti zaman apa? dulu itu yang latihan itu semangatnya memang apa ya? Luar biasa ya, Betul-betul Pak. ingin belajar. Iya. Jadi kalau latihan itu satu teknik itu diulang-ulang sampai berminggu-minggu. Sampai betul-betul Misalnya daging. kita dikasih teknik pendeta, itu terus pendeta berapa minggu itu. Baru kasih teknik yang lain. Kalau adik-adik sekarang mungkin ya tidak telaten gitu. Karena ya memang beda zamannya. Ya sekarang kan ini Pak, tantangannya itu kita seolah-olah bersaing dengan gadget, dengan HP, game Ya. online, dengan media sosial gitu. Itu tantangan tersendiri, sehingga pikirannya udah terpecah. Nah, Dan belajar di zaman sekarang ini relatif lebih mudah ketimbang zaman dulu. ketimbang zaman dulu. Karena apa ya? Contoh teknik, informasi melalui media itu mudah kita dapatkan. Kalau dulu kita harus rajin-rajin datang ke pelatih. Di luar jam-jam latihan kita ke rumah beliau ngomong-ngomong, nanti beliau ngasih tambahan teknik di situ dipraktekkan. Gitu. Nah, siapa yang rajin ya yang dapat banyak itu. Iya. Sampai sekarang tapi masih ini ya Pak, apa namanya, kalau Pak Sis ini ngelatihnya, kalau ngelatih tuh di rumah atau datang ke tempat latihan lebih? Ya kadang-kadang Ini ke tempat latihan, Oke. kadang-kadang adik-adik datang ke rumah. Oke. Cuma ya tetap dilayani ya, meskipun Ya, apa namanya, ya jam-jam kapan atau ada Iya. waktu-waktu tertentu yang mungkin kalau mau latihan itu dibatasi jam berapa sampai jam berapa gitu, oh biar enggak. gak ganggu maksudnya, atau memang bebas? Kalau saya waktu itu tidak terbatas karena ya memang sudah enggak punya kegiatan yang sifatnya mengikat lah, banyak lowongnya. Sudah bebas ya. Makanya adik-adik mau datang malam latihan monggo, sore silakan. Ya, itu lah. Kembali ke awal tadi ya Pak. Nggih. Ke apa namanya, ini kan sebelum ditutup perbincangan kali ini, kembali ke pesan Pak Dirjo, mungkin bisa disampaikan lagi poinnya, mungkin Ya. poinnya untuk apa ya, menjadi pedoman dan pegangan dari teman-teman atau adik-adik dan juga keluarga perisai diri pada umumnya. Ya intinya pesan beliau itu kita diharapkan belajar silat ini bisa melahirkan insan yang berbudi luhur. Karena silat ini semakin dipelajari, semakin dikuasai, orangnya semakin rendah diri. Dan kunci utama yaitu ketuhanan. Arahnya ke sana. Selain kita belajar teknik secara fisik ya, juga di dalam perisai diri itu kan diajarkan kerohanian. Bagaimana kita mengolah rohani. Ujung-ujungnya, intisarinya, ya kita berserah diri kepada Tuhan, selalu menjalankan perintah-perintah
yang diajarkan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Intinya itu, mengarah pada budi pekerti. Iya, perlu disampaikan juga ya kalau orang pede sudah mengerti kenapa kita biasa menyebut dengan kata Tuhan. Karena orang perisai diri itu kan bebas dari suku apapun, dari agama apapun, dari mau usia mau apa, tidak terbatas dengan itu. Sehingga pedoman utamanya tadi kembali ke budi pekerti luhur gitu ya, Pak. Mungkin ada pesan secara pribadi yang ingin disampaikan Bapak kepada keluarga perisai diri. Ya, pesan secara pribadi, kami berharap perisai diri itu dimanapun di situ selalu ada dan berkembang sampai kapanpun. Karena di dalam perisai diri ini ada satu teknik yang namanya terate. Ya, saya berharap perisai diri ini seperti bunga terate itu bisa tumbuh berkembang di mana tempat selama di situ ada air. Terima kasih atas ininya Bapak, wejangannya, kemudian juga motivasinya dan juga penjelasannya. Dari saya pribadi kalau saya ada salah mohon maaf, karena ya saya sebagai manusia Pak tidak pernah luput dari salah dan dosa gitu ya. Mungkin kita bisa sambung lagi di silaturahmi berikutnya gitu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Bapak dan juga seluruh keluarga dan juga seluruh keluarga besar perisai diri gitu ya. Semoga diberikan kelancaran, kebahagiaan dan yang baik-baiklah melekat Pak. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang, salam pencak silat dan salam bela diri. Amin.